Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nanda Oktava dengan nomor induk mahasiswa 190105010249 dari jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang istishab dalam ekonomi dan keuangan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Muhammad Arif Budiman SEI MSY. Adapun pokok pembahasan istishab, yang pertama pengertian dan syarat-syarat istishab, yang kedua macam-macam dan contoh istishab, yang ketiga kehujahan dan kaidah-kaidah istishab, yang keempat pengaplikasian istishab dalam transaksi ekonomi dan keuangan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian istishab secara etimologi. Kata istishaba dalam sigat istaf'al yang bermakna ista'maru as-suhbah. Kalau kata as-suhbah diartikan sahabat atau teman dan ista'maru diartikan selalu atau terus-menerus, maka istishab secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara terminologi, istishab adalah memperlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sehingga pola istishab bukanlah menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum yang lama. Selanjutnya, syarat-syarat istishab. Pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang merubah hukum yang semula ada. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab tidak menemukan bukti yang merubah hukum yang telah ada. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab benar adanya, baik dari dalil syar'i maupun dalil akli. Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab bersifat mutlak atau umum. Tidak terjadi kontradiktif antara istishab dengan nas yang ada. Macam-macam istishab beserta contohnya. Yang pertama, istishab al-ibadah al-asliyah, yaitu istishab yang didasari atas hukum asal dari sesuatu, yaitu mubah atau boleh. Landasannya adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum dasar dari suatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Contohnya, misalnya makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Prinsip tersebut berdasarkan ayat 29 surah Al-Baqarah. Yang kedua, istishab al-barah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai adanya dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. Contohnya, seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan, dan status bebasnya itu tidak bisa diganggu-gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip istishab akan selalu dianggap berbeda dalam status tidak bersalah sampai ada bukti yang mengubah statusnya itu. Yang ketiga, istishab al-hukum, yaitu istishab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contohnya,
Seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain. Yang keempat, istishab al-wasif, yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Contohnya, misalnya sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula air yang diketahui bersih tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu. Penjelasan selanjutnya yaitu kehujahan istishab. Yang pertama, para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istishab ketika ada dalil syara yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin, istishab bisa dijadikan hujah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa sekarang, tetapi tidak bisa dijadikan untuk menetapkan hukum yang akan ada atau baru. Dan setelah argumentasi dalil-dalil yang menguatkan pendapat masing-masing, Dr. Wahab mengatakan pendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujah secara mutlak karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada istishab. Penjelasan selanjutnya yaitu pengaplikasian istishab dalam ekonomi dan keuangan. Istishab sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan keuangan, sangat signifikan untuk pengembangan dan inovasi produk akad di perbankan syariah. Oleh sebab itu, berikut contoh aplikatif kaidah istishab dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Yang pertama, istishab terbebas tanggungan pada pembayaran kartu kredit. Yang kedua, istishab hukum asal pada hybrid contract.